mengharap berkah dari orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga salawat serta salam, sanjungan dan pujian dan cinta kita senantiasa tercurah kepada junjungan kita dan mulia Habibuna wa syafi'una wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat kerabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah Rasulullah ila yaumil qiyamah. Shalla 'alan nabi wa rafa'a sautahu wajabat lahul jannah. Nah, ini diceritakan oleh seorang sufi. Sufi ini orang yang hatinya bersih, tidak ada lagi di hatinya selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya orang tua kita Al-Habib Saleh Al-Habsyi, orang tua kita yang lain, orang tua kita yang tidak bisa hadir, Habib Muhammad bin Syekh Abu Bakar, itu orang-orang sufi yang hati mereka itu tidak ada yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Di pikiran mereka cuma Allah. Mata memandang yang ada fi'lullah, telinga mendengar yang ada fi'lullah. Anggota tubuh yang bergerak tidak ada yang lain kecuali perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang sufi. Bilanya binian sufia, bilanya bertinggal di Banjar dikira orang Isau. Padahal ngaran bagus Muhammad Sofi, Sofia. Tapi bilanya tinggal di Banjar Isau. Diceritakan oleh seorang sufi. Ada seorang pemuda ini jiran si seorang sufi ini, yang setiap harinya mabuk-mabukan. Jadi setiap yang memabukkan itu haram. Bukan hanya anggur, bukan hanya apa lagi? Whisky, bukan hanya, pokoknya setiap yang memabukkan itu haram. Misalkan kopi kita minum sampai 2 galon, mabuk, haram. Mabuk janda, haram. Mau ulang kita mabuk, haram. Apa-apa yang mau ulang kita mabuk, haram. Nah, jadi setiap harinya nih kada ada yang digawinya kecuali maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ringkasnya, orang ini meninggal dunia, si sufi ini bermimpi, ternyata di dalam mimpinya seorang yang ahli maksiat ini tadi punya kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, punya istana yang megah, tinggal di tamannya, surganya Allah Subhanahu wa taala. Bingung. Orang ini selama di dunia maksiatnya luar biasa, ternyata tinggalnya di surga. Ditanya, ikamnya apa amalan ikam? Yang aku tahu gawian ikam cuma maksiat. Yang aku tahu gawian ikam cuma mabuk-mabukan. Gak ada yang lain. Ujarnya, aku pernah hadir di salah satu majelis. Ini hadir cuma 1 kali di dalam seumur hidup. Kalau kita alhamdulillah di setiap malam Jumat, malam 1 ke Guru Ahmad Ridwan, malam Minggu, malam Senin ke Guru Udin, malam Selasa, malam Rabu ada yang ke wadah Guru Ahmad Zaini, ke wadah Guru Rusdi, wadah Guru Afwan, malam Kamis ada yang ke wadah Habib Nasir, malam Jumat balik lagi ke sini, apalagi ibu-ibunya itu hampir siang malam ibu-ibu tuh. Majelis burdah, majelis maulid, majelis yasinan, majelis yang lain-lain. Alhamdulillah. Orang ini cuma sekali seumur hidup hadir ke majelis, mendengar yang berceramah, ujar yang berceramah. Man shalla 'alan nabi wa rafa'a sautahu wajabat lahul jannah. Siapa yang bersalawat kepada Nabi dan inya menyaringkan suaranya, wajib orang itu dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Nah, jadi bilanya bersalawat lawan Nabi itu nyaring-nyaring, keras-keras suaranya, Maulaya
liwasa. Jadi nyari-nyari apalagi syair yang memang kita hafal. Syair yang memang kita hafal. Nah, ada juga yang bentuknya nasihat, cuma dibuati sholawat lalu bernilai sholawat, seperti halnya yang lagi viral. Alamate anak itu bukan sholawat, itu nasihat, tetapi ujungnya kena ya Rasulullah, lalu bernilai sholawat. Kita pun bisa juga berulang itu supaya bernilai sholawat. Ke Amerika membeli gandum, tetapi sayang cuma tinggal 2. Kayak apa caranya babi ini anum supaya kada ketahuan bini Tuhan ya Rasulullah. Jadi pahala, betul? Jadi pahala. Nah, tapi bilanya kalau Habib ini kada mengerti, bang harungok seorangan kada mengerti. Harungok seorangan, tapi kada dibuat salawat kada jadi pahala. Nah, jadi apapun yang kita ucapkan, bilanya ujungnya dibuat salawat, ujian lawan Nabi itu bernilai pahala, wajibat lahu jannah. Jadi ketika pembacaan maulid orang bersalawat, jadi dibawahi oleh penceramah itu tadi, ayo kita bersalawat lawan Nabi. Jadi yang jamaah ini sudah nyaring, ternyata orang yang ahli maksiat ini tadi lebih nyaring lagi dibanding yang lain-lain. Sesuai dengan yang dinyatakan wajibat lahu jannah, orang itu masuk ke dalam surga. Nah, jadi himbauan bagi kita khususnya menghafal syair-syair, pujian-pujian lawan Nabi itu nyaring walaupun kita ada pemik. Jadi satu suara mengagungkan Nabi, satu suara mengidolakan Nabi, satu suara memenangkan Habib Mujib. Iya, satu ini jamaah ini ulun takutnya kayak apa, satu suara kan memenangkan Habib Mujib, satu suara. Tapi kan ada mengumpul data jualan ulun. Seharusnya mengumpul data, jadi supaya ulun data, supaya ulun kau mencairkan dananya berapa, kesan mencoblos gitu. Kenapa? Kalau paham ya nih. Ya nggak ada datanya kayak Pak. Yang hadir ini ribuan, sementara data yang masuk baru 600. Itu pun ibu-ibu, yang laki-laki kada ada. Nah, jadi kalaupun kada ada malam Jumat ini, malam Jumat berikutnya KTP pian kena kumpul lawan ulun, kena tunggu bom pajar, bukan serangan pajar lagi tapi bom pajarnya dulu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, selanjutnya orang tua kita Al-Habib Sholih Al-Habsyi, habis itu nanti ditutup oleh akhina fillah Sayyid Ali Zainal Abidin Bagir. Terakhir ini mohon maaf terpaksa disampaikan. Mohon maaf, jadi khususnya malam Jumat, kalau malam-malam lain biar terserah, atau di waktu-waktu lain itu terserah. Tapi khusus malam Jumat, Habib Umar berpesan, amun kawaja sidin bila malam Jumat yang kita layani, apalagi kan kalau untuk jamaah memang sudah ada konsumsi walaupun mungkin terbatas. Jadi yang biasanya ke rumah Habib Umar di gazebo itu khusus habaib dan guru-guru. Makanya kadang ulun bertakun bilanya ulun bersalaman atau disalami orang habaib kah? Ada nong mandam bilanya habaib, ulun pinanggu aja, cuma bila mandam. Nah, jadi wallahu alam tuh. Jadi ampun maaf ya bilanya ulun tetap nih habaib kah? Jadi bagus, apalagi ini nih. Apalagi ini bilanya memang pian habaib kepada aku Abdullah bin Umar Al-Idrus misalkan, wajib kepada. Kenapa? Karena banyak orang yang menafikan Ba'alawi ini, khusus si Peleret, si Iman, orang Banten tuh, si Gus siapa itu, banyak orang yang menafikan Ba'alawi. Jadi tampaikan bilanya pian habaib aku Sholih bin Muhsin Al-Habsyi, mau pegang. Harus gitu. Ali Zainal Abidin Bagir mau pegang, memang harus gitu.
Banyak gus-gus, guru-guru yang tompati bukuannya. Tapi mudah-mudahan kita di Samarinda ini kada berubah hati sedikit, kada berubah hati sama sekali dengan para habaib. Nah jadi khusus nanti yang ke gazebo itu khusus habaib dan ulama. Kenapa ini disampaikan? Karena satu, ulun menjaga adab kita dengan habaib. Kadang Habib ini kan ia masuk ke gazebo, Sidin masuk ke gazebo itu kada langsung makanan. Sidin bapandiran dulu. Ketuhukan bapandir hendak mengawat iwak sekalinya habis sudah iwaknya. Nah, terpaksa disampaikan. Jadi satu, tujuan kita menjaga adab kita dengan habaib dan